Saudara, nih namanya muncul di sini. Silakan Bun, akulah dia, bahasa Yunaninya diperlihatkan. Kameranya buram itu, dibenerin dulu Bun. Nah gitu. Di bahasa Indonesianya ya, akulah dia Yudas, Yunaninya. Iya. Berapa tuh Bang? Akulah dia Yudas. Tinggal diketekan angkanya, nggak usah. Oh, Alamak. angkanya. Nih. Bang itu ayat berapa tuh Bang? Yohanes 18 nomor 5. Jawab mereka, saudara-saudara. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ini akulah dia perkataan Yesus di sini. Itu menurutmu? Kok menurut saya? Bang? Ya, itu coba Ini lihat. malah Yudas Mengkhianati mengkhianati dia berdiri. Tidak ada kata dia di situ. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dia. Akulah Yudas. Itu yang betul. Bunda Rahmat tekan coba kata Yudas. Ada nggak kata dia di situ? Ada nggak tanda titik di situ? Coba. Nggak ada. Apa itu? Yudas. Nggak ada Bun. Jangan ditambahin. Bunda suka nambah-nambahin. Pakai iman lagi Bang. Allah memang Akbar. Karena wartawan itu menulis pakai bahasa Yunani. Ente mau kemana perginya? Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ. Akulah Yudas. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini Bang, nggak ada ini, nggak ada dia. Yudas aja nih. Anda kan mencari nama tadi. Siapa Gini, namanya? Bang. Saya bacakan boleh biar Bang? tidak abu-abu. Ya, silakan. Oke ya. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka. Ya. Ini mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Ini Akulah. Yesus. Dia. Nah, terus di mana ada kata dia di situ? Di mana ada kata dia di situ? Bentar Bang, saya bahasa aslinya nggak ada kata dia. Itu penambahan, itu penambahan Sambalu. Nggak ada kata dia di situ. Tuh langsung Yudas di situ. Akulah Yudas. Aku di bawahnya pun itu ada Bang, dia dengan akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Iya, sekarang Anda bertanya kan, saya kan udah menjelaskan sama saudara, membantu saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saat penangkapan, orang-orang datang kemudian bertanya kepada oknum yang ada di Bukit Efraim saat itu. Titik tempat persembunyian Yesus. Itu titik tidak ada dikenal dalam bahasa original teks. Dalam original teks tidak mengenal tanda titik, itu nggak ada tanda baca. Dalam bahasa Yunani itu nggak ada tanda baca. Itu hanya ada di terjemahan. Bang, malah gini. Nah, sekarang ada narasinya di sini. Betul. Mungkin begini Gurunda. Begini Bang. Ata. Dengar dulu Bang, izin. Nah, di sini kan dua kata, ada kata dia dan ada Yudas. Tapi ini cuma merujuk ke Yudas nih, numbernya, angkanya. Ini cuma merujuk ke Yudas. Berarti ini nggak ada ini. Kayak dua mana, kata Pak? kan, ada kata dia, ada kata Yudas. Nah, kita klik ya, Nggak ada ini Bang tambahan nih, cuman Yudas nih, kita klik ya. Ya, mana ya kita klik. Kita klik. Kita ini masuk ke ininya. Itu cuma Yudas. Jadi kau dibodoh-bodohi penerjemah Bang. Nah, ditambahi kata dia di sini. Ini cuma satu angka nih, cuma satu untuk ini aja. Ditambahan nih dia dengan titik. Itulah kalian ya. Gitu, lanjut Gurunda. Iya, saya kira sudah jelas sekali. Yang pertama, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Oknum ini tadi mengatakan, akulah dia. Oknum yang disalib ya. Gini Bang, terus aku Anda terima lah bertanya, Bang. Aku terima lah itu akulah dia. Tapi kalau kata dianya nggak ada. Gurunda izin, Yohanes berapa itu Ustaz Dalip mau buka? 5. Bang, gini Bang, oke 18:5. Bang, aku terima kata dianya nggak ada. Tapi kalau kata dianya aku hilangi, itu enggak, parameternya jadi berubah Bang, jadi akulah Yudas gitu, bukan akulah dia. Ya memang kayak gitu. Tadi Abang minta ego, parameter ego Emi berdasarkan pengakuan akulah dia kan. Oke, ini Abang mau lihat data dianya gitu Bang. Oke, sekarang Anda baca nomor 8-nya. Anda baca nomor 8-nya supaya Anda lebih paham.
Jawab Yesus. Anda baca nomor 8-nya, kan ada pengulangan. Yesus, telah aku katakan kepadamu, akulah. Nah, ini Yesus Akulah yang dia. ngomong, Bang. Itu Bukan Yudas, Bang. itu pengantar Yohanes yang mengatakan itu Yesus yang berkata. Pengantar Yohanes ini bukan murid Yesus, dia adalah wartawan yang tadinya kitabnya ini tidak disebut dia kitab mengutip Yohanes. Yohanes ini kan Iya. mengutip perkataan Yesus kan. Dari mana penulis Yohanes tahu bahwa itu dari mana? Dari mana pengarang Yohanes mengetahui bahwa itu adalah ucapan Yesus? Sedangkan Yohanes tidak hadir pada saat penangkapan. Cobalah belajar sedikit untuk jujur. Pada saat penangkapan, murid Dia juga menyelidiki, dia juga murid Yesus. Dia kan bisa. pada saat penangkapan, oke, pertanyaan saya kepada saudara, pada saat penangkapan, konteksnya Yudas, kita kritik teks, Bang. Kita kan mau membuktikan yang mengaku akulah dia ini siapa. Nanti kalau Bang tanya, saya kapan ulang, Yohanes? saya ulang. Aduh. Saya ulang, pada saat penangkapan Yohanes muridnya anak Zebedeus ini hadir nggak pada saat itu? Ya anggaplah nggak hadir. Tapi kan Nggak hadir. waktu Yesus Nggak lahir, hadir Yohanes dia di nggak hadir, situ. Bang. Tapi kan dia menulis, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana penulis Yohanes tahu kalau itu Yesus yang berkata? Itu kan narasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya Ya, yang kita berkata bisa itu Yesus menyelidiki, palsu, Bang. Masa kita bahas kritik teks lagi? lah memang harus kebenaran Ya, itu nggak harus diungkap lari-lari lah dengan kemana-mana, Bang. Loh, kok nggak lari kemana-mana? Kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bung. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Iya, Anda nggak tapi bisa kan itu mematok satu saya harus disiplin ilmu. membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan. Itu kan jadi Anda mengatakan, tema ya, Bang, ini. saudara, Kapan saudara, itu, Bang? saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Artinya Bukan ucapan penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, Abang. Ya, oh ya, betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia tuh Yesus berkata, nah, Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Nggak suka saya. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta. Ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu, kemudian buku ini dituliskan Injil karangan Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak. Cobalah belajar sedikit jujur, saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang 2 kali sih? Nggak usah terlalu, Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Sudah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada 2 Kristus kan? Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Berarti kamu menyembah penyesat. Penyesat. Kok menyembah penyesat?
Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan dua elitus. Susah kalian, saudara-saudara, karena kalian sudah Kristen, berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP. Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus kek, mau dia Kristus kek, mau Sepertos kek, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Silakan. Oke, Naibaho, Kristen Muslim, saudara. Saya Lamsen ini. Oh, Pak Lamsen. Apa kabar Pak Lamsen? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah mualaf. Masya Allah. Memang harus mualaf. Tidak bisa mualaf karena lanjut ke. Tidak bisa dia mualaf karena otaknya tidak nak pakai. Beliau ini loh apa namanya, pendeta, dan pernah berdialog dengan Ustadz Zakir Naik ya, pernah kita lihat kan cuplikannya. Nah inilah beliau. Bukan ini berdialog, Bunda bertanya lagi. Bertanya. Iya, bertanya loh Ustadz ya, Bang. Berdialog itu terlalu tinggi levelnya. Bertanya, ya, bertanya. Dia bertanya. Aku tidak minum teh, aku tidak minum kopi, aku tidak minum alkohol, tetapi tua aku minum. Itu waktu itu. Ayo saudaraku, saudara pendeta Lamsen Niobaho, kata Yesus penyesat itu berkata akulah dia. Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Berarti Kristen ini penyembah penyesat. Oh iya ya. Iya. Sadar ini, kami penyembah penyesat rupanya Juma ya. Iya betul, itu kata Yesus memang. Makanya Kristen nanti diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah lanceng Niobaho, kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Hormat dengan kamu. Ya silakan. Saya terserah kamu. Itu kan memang sifatmu begitu ya. Kamu hebat. Loh kok menjelek-jelekan sesuatu yang sudah warna hitam ya hitam, yang putih-putih, coklat-coklat. Bertanya kepada kamu sebagai guru. Gak rubah dari dulu, curhat aja Pak Ya. Naibaho. Ya, saya terima itu, apa aja kamu bilang, nggak apa-apa. Penghinaan-penghinaan tidak masalah. Oke, Pak Juma. Kok siapa yang menghina? Gimana sih orang ini? Itu nggak menghina lagi. Oke, terima kasih, nggak menghina lagi kalau begitu. Itu udah bagus itu. Saya menghina apa teman-teman? Saya menghina apa? Saya kan membaca dalil. Enggak menghina. Sorry. Itu nggak menghina. Oh, syukurlah dicabut kata-katanya. Kamu hebat, manusia paling hebat di dunia. Silakan. Iya. Pak Juma. Oh, Masya Allah. Kamu nggak bertanya. Iya. Pintar sebagai guru. Saya bertanya lah. Iya. Ya, kan jauh lebih Iya pintar dari muridku, saya, lanjut. Ya. Udah Pak Lamsen, Iya, jangan iya. merajuk terus, bertanya aja Pak Lamsen. Oke, iya saya kan Iya, belajar silakan. dengan guru Nda ini. Iya, Kan, iya. Boleh nggak? Ya karena setiap hari kirim link ke WA saya itu untuk apa? Ya, makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada ke kamu sini. sebagai guru. Sering-sering ke sini datang belajar sama guru. Terima kasih Pak Guru. Guru Suma. Terima kasih Juma. Iya Hebat. anakku, Ya. anakku, Ya, nggak muridku. apa-apa. Ini Ya, muridmu saya. murid ke kelas 1 SD ininya baru belajar Kasih pakai nggak waktu celana. dengan saya untuk diskusi dengan guru ini, bisa nggak? Bisa kan dari tadi kita diskusi. Tapi jangan Ya. potong-potong sayangnya, guruku ya, jangan potong-potong. Iya muridku yang cantik jelita. Lanjut. Sudah? Kasih dong waktu kepada Iya. Oke. Iya. Selama ini guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen.
Bibel, ya, Bibel gak apa-apa. Bi- Ya, Bibel. ya, Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel, mungkin mana? Ya, Katanya murid Bibel. gimana sih? Ya. Bibel. Oke, iya, Bibel. Mengenang masa lalu Gurunda. Bibel, iya. Jadi, Iya memang Bibel. perbaiki. Mungkin Udah? mana? Udah? Iya. Apakah Gurunda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yang Indonesia diwartawakannya yang itu- dibawa oleh penjajah Belanda. Yang diwartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah itu dia. Jadi ini belum tentu benar ya, guru ya. Belum tentu benar ya. Orang Yahudi nggak mengakuinya. Oh, kalau nggak diakui berarti Anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Tuhan. Oh makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi. Bro. Begitu. Oke, saya tidak mengakui Syukur lagi. alhamdulillah Aku ikut sudah guru, mulai Pak sehat. Juma Iya. sekarang ini. Iya. Iya, lanjut Saya mau jadi anakku guru yang Pak Juma ini. cakep. Iya. Udah? Iya anakku, Oleh- silakan. Iya. Oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas Iya. tidak benar? Ini kan wartawan punya Oh, pembohong bukan. yang palsu. Untuk apa? Bukan, harus disampaikan. Iya. Karena justru Saya sudah terima. berita-berita Sudah sampai kepada berita-berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk Iya. menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat Iya, Islam. Makanya saya ikut. Makanya kamu harus sekarang. kita Saya sudah uraikan terima. gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Ah. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang gimana di kitab mana ajaran benar itu. Nah. Soal saya gini, Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari Ya. mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini salah. Nah. Menurut Pak Guru ini, Oh iya. ajak saya kepada Iya. yang Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Ajarkan dulu Pak Guru. Oke. Baik murid. Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil Jangan Yesus penyelidikan lah. wartawan. Oh, ya Rabi. Itu kan Jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh. Yang ditemukan kemudian oleh para pewarta. Yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan. Ada lagi? Dibuka mute-nya Pak Lamsen. Pak Lamsen. Aptek dia nggak bisa Ternyata Opa udah bisa main TikTok. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi. Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. Dia ini ada yang ada yang tua mana dengan Maria, ada kan itu yang Ada. viral sama Dinda Alif. ada. Dia ini Bang Jomar. Saya yakin Dia pengen mengulangi lagi. mengenai haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang
Dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh, iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka lagi, Disiram enggak sama ngobrol sama boneka biasa dia. Tuh kan kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia DM, dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak pernah. Astaga. Ya diskusi. Katanya tanya. Tidak sakit. Kita sampai apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari? Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak, melalui Bible. Karena saudara-saudara itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible itu kalian enggak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah Bang. Iya, aku sedikit lah nggak nyampe semenit. Jadi kemarin tuh bukan mau nyeritain sih. Kasihan Pak Lamsen kan lagi melakukan pembibelan ya, pengajaran dia, buka koma lab sendiri, open cam, cerita. Ada notif di saya masuk lah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri nggak langsung tutup labnya. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, kata saya, kasihan sekali. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Belum ada penonton. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Makhluk-makhluk roh. Itu dia. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya, ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Shop atau Anugrah? Ya, halo Bang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Ya, sore. Halo Bang Ya, Juma. izin akhir foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Guru kita, maaf. Guru kita yang bungsu muncul. Aduh. Ya, Ipan, gimana Ipan? Mungkin Ipan dulu, Anugrah satu-satu. Bang Juma, dari Bang Juma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Bang Jo bisa buktikan datanya, karena pada Yohanes 18 pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Juma. Jadi mungkin dasar Bang Juma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Juma? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap. Saya baca ya. Iya.
Jawab Yesus. Titik 2. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus 14:50. Oke, siap. Sahabat buka dulu. Gimana? Ya, itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena mereka lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Ya, karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka lari. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, akulah dia. Betul? Abang, aku jelasin ya, kalau yang tadi Abang jelaskan ini, yang akulah itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang, itu supaya kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia adalah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi palsu. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet, untuk sebagai penyelamat bagi kalian. Ya, buktikanlah, ucapan Bang. akulah dia. Saudara, ucapan akulah dia yang Anda tafsirkan itu tidak ada di dalam konteks yang ada dimanapun kamu temukan. Ucapan Yesus itu adalah ucapan kepada murid-muridnya Bani Israel yang bersama dengan Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, yang bersoal jawab dengan Yesus. Kamu baca Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Mereka adalah oknum tertentu yang hidup sesama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Siapa, Bang? Kamu di situ siapa? Ya, Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus saat itu. Waspadalah supaya gimana? Apakah perkataan Yesus itu tidak bisa dibawa sampai hari ini, Bang? Kan itu jadi pelajaran untuk kami ke depannya, Bang. Saudaraku, Yesus. Kalau dengar. Kalau Anda ingin membawa narasi ini untuk Kristen, maka Anda harus mendudukkan secara temporer ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sabar, diam dulu. Kepada Bani Israel bahwa akan banyak orang itulah Kristen. Banyak orang Kristen inilah yang memakai nama Yesus dan mereka mengatakan Yesus ini akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalian. Bukan kalian yang justru lo kok bisa kayak gitu? Sekarang begini, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, itu berlaku untuk siapa? Ya, kami umat Israel dan kami yang percaya kepada Yesus. Kami umat Israel yang percaya kepada Yesus. Anda mengatakan kata kami Bani Israel. Di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel ngaku Israel adalah jemaat iblis. Minta maaf. Salah maksudnya bangsa Israel dan kami yang percaya di luar bangsa Israel, kami yang percaya pada Yesus. Anda nggak bisa karena Anda juga adalah Israel, Bani Israel. Anda adalah keturunan Abraham. Hei, nggak boleh. Kau mau baca Galatia 2 nomor 27, 28, 29. Orang yang dibaptis dalam nama Kristus, mereka adalah anak-anak Abraham. Ya. Berarti Anda adalah Bani Israel. Ya, berarti Anda anak Abraham. Anda anak Abraham, Ishak atau Ismail?
Ya, anak siapa saja, anak bapak saya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Abraham punya 2 anak. Anda dari keturunan mana? Ishak atau Ismail? Ishak, Bang. Nah, berarti Israel kan? Iya, Bang. Berarti betul kan, Bang? Terjawab sudah. Berarti Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis adalah jemaat orang-orang yang bukan Israel mengaku Israel, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Itulah Kristen. Kalau teman-teman sudah jelas bukan? Ya, Kenapa sabar. kalian disebut jemaat iblis? Kenapa saudara disebut jemaat iblis? Ya. Karena saudara percaya kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Anda percaya kepada yang disalib. Tidaklah, Bang. Oh, bukan. Ya, silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible, saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan dari dulu musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Ayatnya 45 abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Tidak perlu kita baca. Ya, karena intinya ada di situ. Intinya itu ada di poin 8-nya. Poin 8. Kalau di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat Kamu baca 8, yang mana? Wahyu 3. Oh, saya masih di Yohanes, Bang. Kamu baca. Tadi Ya, abang silakan. Silakan Anda baca. Yang tadi abang baca bilang Silakan. Yohanes 8 itu Ya, kan silakan. sudah tertera jawab Yesus (2). Telah kukatakan kepadamu. Ya, itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. akulah dia. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. Oke, Bang. Terus lalu kan abang bilang akulah dia ini adalah, ya itu kata Yesus kan? Ya, itu kata Yesus. Penyesat, penyesat itu mengaku akulah dia. Benar nggak? Penyesat di mana, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8, coba kamu baca. Sabar, Bang, sabar. Ya, sini saya baca, Bang, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Oh, tidak. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa, Bang. Coba Anda baca Begini, di dalam kitab saudara. Kan di sini dikatakan akulah dia. Ini yang omong ini kan Yesus. Ya kan, Bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yesus berkata, penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata akulah dia. Nggak logis, Bang, ini. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya, Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri, Bang. Kecuali orang lain seperti Yudas
atau yang lain, tapi ini kan Yesus sendiri yang Saya ulang. Saya ulang. Penyesatnya itu memakai nama siapa? memakai nama Yesus. Ya, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, tergenapi seluruhnya. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus tergenapi nih Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus, yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata, akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini Bang Suma. Masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang dikatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana? Itu logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara, baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya, ya kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana, Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya tahun itu ya sebelum sekitar tahun 33 tahun Masehi. Berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat buku itu Yohanes Yesus kan ditulis berumur 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes ini ditulis sesudah Yesus itu disalibkan. Iya, tahun berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar. Nah, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat ya, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang, masalahnya di mana ini maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis. Aduh, kok putus-putus? Jaringan beliau. Jaringannya. Putus Bang. Nah, ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100, apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya, Bang. Nah, cerita dari murid-murid. Karena murid-muridnya, berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. Kami ini tidak secara langsung, kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid Yesus, Bang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab yang berkata, Bang Suma. Bukan kami karang-karang ini. Iya. Oke, baik, saudaraku, baik. Abang yang bukan. Tapi dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 kali di bawah ini bisa inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas.
Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Astagfirullah. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang Tunjukkan begini. saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian Anda yang berasumsi berputar. liar, bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana saya tidak ayatnya? nafsir. Tunjukkan coba. Tunjukkan Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa? Yang berkata begitu adalah Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Itu sekarang bagaimana? Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya betul, itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Sebutkan. Ini begini bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama juru selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak bang. Sekarang tidak dijelaskan. Sekarang siapa yang mutar-mutar? Sekarang siapa yang mutar-mutar? Siapa yang mutar-mutar sekarang? Siapa yang abang yang mutar-mutar dari tadi? Karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli. Karena dia mengaku bahwa dia adalah dari Allah. mana? Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, kita tahu Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus ini mengatakan, jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda akan mengatakan bahwa oh Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada, Bang. Tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, Bang. Supaya kita dapat sekarang pertanyaan di sini, saya. Sekarang bisa enggak Anda jelaskan kepada saya? Loh, saya yang jelaskan, Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu. Saya sudah menjelaskan. Coba. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Ya, saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Bagaimana juga Anda mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari?
Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, "Hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas?" Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, itu saya tolak Bang Suma, karena tidak ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bang. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan? Itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu, karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi bukan begitu. Yang saya tanya sama saudara, kita berbicara sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya, tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku, terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Yesusnya berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. Memang salah. Tolong tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus, yang datang kepada kamu, yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat mandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo, Bang Suma salah. Oke. Itu Bang Suma itu menuju ke
penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu Bang. Itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23 Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa oh itu adalah palsu, yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi? Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya begitu Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu. Kita buktikan ya. Ya silakan, kita buktikan, Anda atau saya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham Bang. Saya paham. Baik. Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab Bang. dulu. Sebentar, saya akan kasih tahu biar Anda pahami. Jangan jawab 2 dulu. Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat Bang Suma. Supaya saya Anda pahami Yesus datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus manusia. Yesus Ya, datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu sebagai itu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat itu adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di kalau Anda pandai bersilat lidah, saya minta host kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka orang yang jujur. Dari tadi saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Itu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak
menerima Yesus sebagai Bapa? Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan, Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Baik, saya baca ulang ya. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Di mana dalilnya? Nah, ini dimana Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak langsung ini. Dari tadi saya bacakan ini 2 kali, saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa karena Anda ini berputar-putar. Dari kemana tuh? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini saudara, mantap logika. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan Anda turun. bahwa apa yang Anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Hevave Kristus, nggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri.